pagi, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan di pagi hari ini bersama saya, Pendeta Marta Tuhumena Tarihoran, saya Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Marilah Sobat GPIB yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami di hari ini. Mengawali aktivitas kami, pagi hari ini kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Bapa, lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami hayati, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menapaki hari yang Engkau anugerahkan. Tuntun sertai kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk mengerti kehendak-Mu, sehingga kami dimampukan melakukannya seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu sedia menghayati firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB dimanapun sahabat berada, pembacaan kita dan penghayatan kita akan firman Tuhan di pagi hari ini dibacakan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian tertulis. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita masih ada di sukacita dan nuansa Natal seperti background di belakang saya ini ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita menghayati tentang waktu, ya, berkaitan dengan bacaan kita. Di situ 2 kali diulang kata sudah genap waktunya atau ketika genap waktunya. Waktu yang pertama di ayat 21 menunjuk pada usia Yesus, yaitu 8 hari, dan ketika genap waktunya, yaitu di ayat 22, waktu pentahiran atau penyucian. Bapak Ibu saudara sahabat GPIB yang terkasih, terkait tentang hal inilah kita mau menghayati rancangan Tuhan dalam kehidupan kita berkaitan dengan waktu. Tentu kita semua sangat mengerti bahwa kehidupan manusia itu sangat terkait erat dengan waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk menuai dan seterusnya. Seperti juga kata pengkhotbah di dalam kitabnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Apa yang mau firman Tuhan katakan terkait dengan waktu ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPIB, di pagi hari ini kita ada di hari Natal kedua. Dengan catatan bahwa kalau sudah hari Natal berarti kita sudah ada di penghujung tahun. Waktu akan berganti, tahun akan berganti, 2022 berganti menjadi 2023. Sebagaimana apa yang terjadi juga dalam kehidupan Tuhan Yesus, berjalannya waktu menunjukkan bahwa ada tahap, ada proses, ada tanda-tanda kehidupan yang harus dimaknai oleh manusia. Mulai dari kelahiran,
di usia yang ke-8 hari Tuhan Yesus disunatkan sesuai dengan apa yang ditekankan atau diajarkan kepada Musa, hukum Musa. Kemudian Tuhan Yesus juga melakukan perjalanan kehidupannya di usia 8 hari, ia juga mengikuti apa yang menjadi tradisi orang-orang Yahudi sesuai dengan hukum yang diatur oleh Musa. Hal yang kedua yaitu ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yusuf dan Maria tidak terlepas dari tradisi sebagaimana kehidupan manusia. Dalam tradisi itu tentu ada maksud, ada makna, dan tentu sebagai orang percaya kita juga mengkaitkan maksud dan rencana Tuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan tentang waktu, tentang masa di dalam kehidupan kita. Usia 8 hari bagi seorang manusia tentu usia yang masih sangat rapuh ya. Sebagaimana seorang bayi di usia yang ke-8 hari itu dia belum mampu berbuat apapun. Tetapi di usia yang rapuh, usia yang sangat kecil, sangat muda, juga di saat masa kehidupan manusia masih rentan, Tuhan Yesus menetapkan lewat apa yang dilakukan sebagaimana Yusuf dan Maria juga melakukan apa yang ditekankan atau diajarkan bahwa hari itu Yesus disunat. Itu mau mengajarkan kepada kita bahwa proses kehidupan manusia melewati waktu-waktu yang tertentu sehingga itu menjadi sebuah pertanda, sebuah momentum dalam kehidupan manusia. Umur 8 hari Yesus disunat menjadi momentum bagi kehidupan Yesus dalam hal kaitan konteksnya sebagai manusia. Ia disunatkan, dia diberi nama. Ya, sebagaimana juga yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini tentu berdasarkan tradisi Yahudi. Poin yang kedua yaitu genap 8 hari waktu untuk pentahiran. Seseorang dikuduskan untuk maksud kehidupan supaya lewat pentahiran itu seorang anak manusia sejak dia dilahirkan di usia 8 hari dia sudah dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa manusia tidak lahir begitu saja, kemudian waktu berjalan dia bertambah umur dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian lansia. Tapi setiap perjalanan waktu dalam kehidupan manusia, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada momentum dalam kehidupan manusia yang hendaknya jangan dilewatkan begitu saja. Seiring dengan berjalannya waktu, iya memang, tapi ada momen-momen tertentu yang menjadi momentum dalam kehidupan manusia bahwa di waktu itulah seorang bayi 8 hari ia disunatkan, yang diberi nama kemudian, dan kemudian di hari yang ke-8 itu juga seorang anak manusia ditahirkan dan dikuduskan menurut hukum Taurat Musa. Tujuan dari momentum itu adalah mengingatkan kepada manusia bahwa keberadaannya di dunia mulai dari proses kelahiran di usia ke-8 hari dan nanti kemudian berjalannya waktu dia juga akan melewati menghadapi lagi momentum berikutnya supaya menjadi pertanda bagi manusia bahwa seorang manusia lahir di tengah dunia ini dengan peristiwa-peristiwa penting yang hendaknya jangan hanya berlalu begitu saja, tetapi kita memberi makna atas perjalanan waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi,
di momentum Natal kedua yang masih tentunya membawa sukacita kegembiraan bagi kita karena Kristus lahir membawa damai sejahtera bagi dunia. Kelahiran Yesus tentu bukan hanya kita maknai, kita mengerti Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, ia membawa sukacita. Itu menjadi momentum, tetapi bahwa sukacita dan damai sejahtera Kristus yang dibawanya ke dunia ini berlangsung terus, berkesinambungan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, itu tetap konsisten. Karena apa? Karena kita umat manusia tidak melewatkan waktu itu berlalu begitu saja, tetapi kita maknai karena ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus dan patut kita mengerti dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan di pagi hari ini kita diajak untuk meletakkan kehidupan kita dalam perjalanan waktu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ada waktu tertentu seperti apa yang menjadi tema kita, genap waktunya. Bahwa artinya ada waktu tertentu, dikatakan genap berarti tepat. Kira-kira begitu artinya, maknanya. Bahwa banyak waktu dalam hidup kita, tapi tidak semua waktu itu akan punya makna yang sama. Bagaimana kita memaknai waktu itu? Yang terjadi dalam kehidupan kita tentu sangat bergantung bagaimana kita memaknai karya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sebagaimana genap waktunya Yesus menjalankan pentahiran, Yesus juga menjalankan proses sunat sebagaimana tradisi Yahudi, itu menjadi momentum dalam kehidupan manusia bahwa ada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan atas perjalanan hidup yang kita lalui. Marilah sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita melanjutkan karya kehidupan kita di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah waktu yang kita lalui jangan hanya lewat begitu saja, tapi mari kita maknai, kita beri arti yang mendalam. Kalau kita boleh sampai di hari ini, tentu ada maksud kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang harus kita lihat dengan kacamata iman kita. Maka segala sesuatu yang kita lewati akan punya makna yang indah bagi kita. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih atas persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.